Pemirsa, kembali di Breaking News Puncak Arus Balik Lebaran 2024 dan kita kembali akan memantau bagaimana arus balik Lebaran 2024. Sudah ada rekan Suryono di Tol Batang Pekalongan Jawa Tengah, Saiful Effendi di Tol Fungsional Kuncen Ceper Klaten Jawa Tengah, serta rekan Toy Skandar di jalur Pantura Indramayu Jawa Barat. Saya ke rekan Suryono dulu. Suryono, bagaimana situasi terkini di tempat Anda melapor di Tol Batang? Di pintu gerbang tol Batang Pekalongan ini sampai hari ini atau pagi ini masih terlihat lengang atau cukup lancar. Namun kalau semalam memang cukup padat, tapi pagi ini cukup lancar dari keluar dan masuk. Hanya satu dua mobil saja yang terlihat masuk. Namun demikian, meski sudah ada peringatan one way atau satu arah ke Jakarta saja, masih banyak juga armada yang dari arah Pekalongan mau ke Semarang atau ke arah timur, sehingga mereka harus putar arah di depan pintu gerbang ini. Untuk yang ke arah Jakarta bisa masuk langsung ke arah Jakarta, namun yang ke arah Semarang harus melewati Pantura dan belum diketahui sampai kapan untuk arus one way seperti ini. Dan bisa saya sampaikan juga bahwa untuk tol ini juga disediakan berbagai macam tim rescue dan juga patroli. Mereka berpatroli terus mengantisipasi kondisi darurat seperti kecelakaan atau mobil mogok yang ada di jalan agar tidak menghambat arus balik. Begitu, Cika. Suryono, sejauh ini apakah ditemui kendala-kendala berarti di sana? Artinya misalnya yang terkait dengan cuaca atau mungkin Anda menemukan ada sejumlah jalan yang perlu diwaspadai oleh para pengendara ini, Suryono? Baik, untuk sepanjang tol dari mulai Batang Pekalongan atau sampai juga Pemalang, ini memang ada beberapa yang kalau ada hujan ini tergenang. Tapi meskipun nggak tinggi, namun harus waspada. Seperti malam ini sampai pagi hujan cukup deras, sehingga harus diwaspadai genangan-genangan air bisa mengakibatkan pulang atau terkeset, sehingga harus ekstra hati-hati. Demikian juga untuk kondisi tol memang sangat lurus sehingga harus tetap waspada. Beberapa waktu kemarin ada kecelakaan itu karena memang kondisi kelelahan di titik lelah adalah di Pekalongan Pemalang ini atau Batang Pekalongan Pemalang ini, sehingga kalau memang cukup lelah silakan untuk exit dulu, istirahat dulu karena kondisi mungkin yang atau kelelahan. Demikian, Mas. Untuk skema pengamanan di sana bagaimana, Suryono? Apakah memang operator tol sudah menyiapkan beberapa rencana khusus di sana? Ya, begini karena sudah masih one way, petugas harus memeriksa satu persatu mobil yang akan masuk di tol Pemalang Batang Pekalongan ini. Mobil yang akan masuk petugas akan mereka ke arah Semarang atau ke arah Jakarta. Ketika ke arah Jakarta mereka diperbolehkan, namun kalau yang mereka Semarang, mereka akan diputar balik atau diarahkan kembali melewati itu. Sementara untuk petugas dan dari Polda maupun Polres Batang Pekalongan semua pantau menanyai para pemudik agar mereka tidak mengarahkan kendaraan yang ke arah Semarang atau ke arah Solo. Untuk kondisi lalu lintas dari pantauan tadi memang cukup lancar dan ini cuaca cukup cerah meskipun semalam hujan berat di kawasan Batang Pekalongan hingga Pemalang ini. Demikian, Cika. Baik, Suryono, terima kasih. Saya beralih ke rekan Saiful Effendi di Tol Fungsional Yogyakarta Solo. Saiful, bagaimana situasi secara umum di sana? Dapat saya laporkan saat ini saya berada di tol fungsional Ceper Klaten yang merupakan salah satu dari 3 tol fungsional yang berada di kabupaten yang mengarah ke gerbang tol Boyolali atau Colomadu. Dapat saya sampaikan gerbang tol fungsional di Klaten ini yang berada di 3 lokasi ini dilakukan dibuka secara gratis, masih satu arah dari Klaten menuju gerbang tol Banyudono. Dibuka mulai pukul 6 sampai pukul 17 atau jam 5 sore. Sementara dapat saya sampaikan sampai hari ini arus lalu lintas di gerbang tol fungsional ini berjalan ramai lancar, di mana volume kendaraan mulai mengalami peningkatan dari 100 sampai 400 per jamnya. Mana di hari sebelumnya tepatnya pada +3 arus di gerbang fungsional ini sekitar 1.000
sampai 13.000 diprediksi akan mengalami peningkatan atau puncaknya pada hari Minggu sore atau Senin pagi yang diprediksi mencapai 15.000. Jalur fungsional alternatif ini sendiri digunakan untuk menghindari kemacetan yang berada di Jalan Jogja Solo, tepatnya di daerah Kartasura dan Delanggu, di mana pemudik yang melintasi di jalur ini bisa tanpa melewati 15 titik alat pemberi sinyal lalu lintas, di mana jarak Klaten menuju gerbang tol Colomadu ini bisa hanya ditempuh dengan 25 menit. Begitu. Baik, Saiful. Baik. Ini kalau kita lihat bisa menjadi solusi yang cukup efektif sebetulnya. Tapi kalau dari gambar yang kami tangkap masih terlihat lengang. Apakah memang masyarakat sudah banyak yang mengetahui jalan alternatif ini? Sosialisasi apa yang sudah dilakukan khususnya dari pihak kepolisian terkait dengan jalan alternatif ini? Ya, jalan alternatif sendiri sebenarnya sudah mengalami peningkatan. Dari sosialisasi dari kepolisian, dari dinas terkait juga sudah melakukan sosialisasi baik melalui sosial ataupun dengan media-media secara langsung. Dan dapat saya sampaikan sampai hari ini kemungkinan akan menjadi puncak dari arus balik ini sendiri dari Minggu atau Senin pagi, begitu. Baik, terima kasih rekan Saiful Effendi. Saya beralih ke rekan Tois Iskandar. Tois, bagaimana situasi terkini di Pantura Indramayu? Baik, Ical dan pemirsa, saat ini saya berada di salah satu persimpangan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana suasana pada arus balik memasuki H+4 setelah Lebaran ini, suasana arus lalu lintas dari arah Jawa yang mengarah ke berbagai ibu kota seperti di Jakarta dan Bandung ini masih terpantau ramai lancar. Meski masih terpantau ramai lancar juga pada Sabtu sore kemarin puncak yang memasuki puncak arus mudik ini terdapat ribuan kendaraan sepeda motor ini mengular di persimpangan titik lampu merah Palimanan sendiri. Kondisi ini diakibatkan dengan adanya membludaknya jumlah volume kendaraan sepeda motor yang melintasi di jalur Pantura. Selain dengan adanya ribuan kendaraan pemotor, juga kendaraan mobil pribadi serta bus juga melintasi di jalur Pantura. Dan terdapat pada memasuki pada minggu pagi ini merupakan puncak arus mudik terutama puncak arus balik yang memasuki H+4 ini, dan diperkirakan meningkat pada siang dan sore hari nanti. Dan petugas kepolisian di siagaan di sejumlah titik-titik rawan kemacetan seperti di persimpangan Palimanan yang saat saya berdiri ini. Nantinya petugas kepolisian dari Polres Cirebon akan melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan buka tutup di persimpangan lampu merah, dengan mengurai kepadatan di arus lalu lintas dari ribuan kendaraan sepeda motor ini, juga biar dari pihak kepolisian akan terus menarik kendaraan sejumlah pemudik yang hendak balik ke Jakarta. Selain di titik kemacetan, juga pemudik harus mewaspadai pada hari Minggu ini merupakan pasar tumpah pasar Minggu di Palimanan Cirebon, dan pemudik juga agar dihimbau selalu mewaspadai karena di suasana kondisi saat ini terbilang mendung gitu, dan dihimbau agar mempersiapkan diri untuk membawa jas hujan tersendiri. Dan data dari Dishub Kabupaten Cirebon terdapat 1.500 per jam kendaraan roda 2 melintas di jalur Palimanan Cirebon. Kembali ke Sekal. Baik, Tois, terima kasih atas informasi Anda. Dan sebelumnya pemirsa, ada laporan dari rekan Saiful Effendi di tol fungsional Jogja Solo, dan juga sebelumnya ada rekan Suryono yang melaporkan dari tol Batang, Jawa Tengah. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali.